Halo sahabat Selayun semua, apa kabar sahabat? Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Baik sahabat, kali ini kita akan bahas kesenjangan antara PNS dan P3K. Kalau bicara soal profesi Bapak Ibu sebagai abdi negara, dua status ini paling sering menjadi perbincangan. PNS dan P3K, banyak orang yang mengira keduanya sama saja. Tapi di lapangan ternyata masih terasa ada perbedaan dan kesenjangan yang sangat mencolok. Nah, Bapak Ibu, mulai dari kepastian kerja, penghasilan, tunjangan, sampai jaminan masa depan, itu terjadi kesenjangan. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tuntas dan secara sederhana apa saja perbedaan dan di mana letak kesenjangannya di video ini. Mari kita simak sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut video, yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di like, subscribe, dan komen di bawah ini. Nah, PNS memiliki stabilitas kerja penuh. Statusnya tetap sampai batas usia pensiun, sehingga gaji yang diterima benar-benar tetap dan terjamin setiap bulan tanpa tergantung masa perjanjian. Bagaimana dengan P3K? Kalau P3K Bapak Ibu berdasarkan kontrak. Nah, gajinya memang bisa naik seiring perpanjangan kontrak, dan kenaikannya biasanya ditunjang dengan kenaikan golongan. Namun keamanan kerjanya masih terikat jangka waktu kesepakatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bisa jadi 3 tahun atau 5 tahun. Jadi intinya, keduanya menerima penghasilan yang layak, tapi jaminan kelangsungan kerja dan kepastian masa depan masih menjadi titik pembeda antara PNS dan P3K. Ini sangat terjadi sekali di lapangan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, P3K dan PNS, mengapa sih terjadi kesenjangan? Nah, karena PNS memiliki jalur karir yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan sepanjang masa kerja sampai pensiun. Jaminan posisinya dan jenjangnya sudah pasti, tanpa perlu khawatir berakhirnya masa kerja. Namun, ketika kita lihat P3K, juga punya kesempatan berkembang dan naik golongan. Akan tetapi, Bapak Ibu, terikat pada jangka waktu perjanjian kerja. Kemampuan karirnya tergantung pada perpanjangan kontrak dan kebutuhan instansi. Jadi, meskipun keduanya sama-sama ASN dan mengerjakan tugas yang setara, perbedaan sistem pengangkatan inilah yang akhirnya menimbulkan kesenjangan yang masih terasa sampai saat ini. Kesenjangan berikutnya antara PNS dan P3K. PNS setelah lulus seleksi CPNS langsung mendapatkan status tetap. Nah, jalur karirnya lurus dan berkelanjutan. Promosi mengikuti masa kerja sampai batas pensiun usia 55 tahun atau tanpa putus. Nah, gimana dengan P3K? Jalurnya P3K bertahap seperti tangga. Mulai dari kontrak 3 tahun, diperpanjang hingga maksimal 4 tahun, dan itu terus bertahap. Karirnya bisa naik, tapi harus melewati perpanjangan kontrak terus-menerus sampai mencapai usia pensiun. Nah, inilah alasan utama mengapa kesenjangan masih terasa. PNS punya kepastian penuh, sedangkan P3K harus terus membuktikan kinerja agar kontraknya diperpanjang. Kesenjangan berikutnya yaitu di mana masa kerja, gaji, jaminan hari tua, dan kenaikan pangkat. Nah, masa kerja P3K terikat kontrak jangka kerja waktu tertentu, sedangkan PNS berstatus tetap sampai pensiun. Gaji, besaran pokoknya sudah sama, tapi PNS umumnya mendapatkan paket tunjangan yang lebih lengkap dan terjamin. Jadi ibaratnya gaji P3K 3 juta sama dengan gaji PNS, akan tetapi PNS mendapatkan tunjangan lebih. Kemudian
Kalau kita lihat jaminan hari tua, P3K tergantung atau ditanggung melalui iuran BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan PNS mendapatkan jaminan berupa dana pensiun negara. Sangat berbeda di jaminan hari tuanya. Gimana dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu antara PNS dan P3K? Kalau kenaikan pangkat antara jalur PNS dan P3K, jika jalur PNS lebih otomatis dan terstruktur mengikuti masa kerja, sedangkan P3K harus memperpanjang kontrak dan kebutuhan instansi. Nah, itulah poin-poin utama kesenjangan antara P3K dan PNS. Nah, Bapak Ibu yang saat ini menjadi P3K, maka berdoalah semoga secepatnya diangkat atau ditetapkan menjadi PNS.